Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat hati, mencintai dan memaafkan. Kali ini kita akan membahas tentang parenting with love, pengasuhan dengan cinta. Jadi kalau misalnya kita mengasuh dengan cinta, cinta itu apa sih? Ataupun hati dari anak kita itu kayak gimana sih? Jadi kalau misalnya saya ibaratkan hati setiap anak itu seperti ini. Jadi ini bukan tempat makanan, tetapi saya umpamakan ini seperti hati. Jadi kalau misalnya hati setiap anak itu terisi penuh, jadi kalau misalnya tas ini terisi penuh, gitu ya, terisi penuh isinya gitu ya, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan belas kasihnya kita, kasih sayangnya kita, segala macam rupanya, kehadiran kita, kemudian lagi toleransi kita kepada si anak dan seterusnya, sikap-sikap dan sifat positif kita yang kita turunkan kepada anak kita, tas ini akan berisi penuh. Semua kita masukkan. Kemudian lagi, ketika tas ini terisi penuh, maka angin yang ada ataupun masalah-masalah yang ada di luar, hati ini akan berkokok, tidak akan tertiup angin. Begitu juga ketika si anak memiliki masalah yang ada di luar, gitu ya, tentang pergaulan segala macamnya, dia pasti akan ingat tentang kasih sayang yang ada di dalamnya, kasih sayang yang diberikan orang tuanya. Jadi kalau misalnya ada pergaulan-pergaulan yang buruk, misalnya diajarkan untuk merokok, narkoba, kemudian lagi pornografi dan segala macamnya, sifat-sifat negatif yang ada di luar ataupun perilaku-perilaku negatif dari luar, ketika hati si anak ini penuh, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, maka si anak ini akan tetap berada di jalan yang benar. Dalam artian di sini tidak akan mengikuti pergaulan dari teman-temannya yang memang tidak baik. Kemudian lagi jika hati si anak ini kosong, jika tas ini kosong, si hati anak ini kosong, maka akan gampang pergaulan-pergaulan yang buruk, pergaulan-pergaulan yang jelek, itu akan mengikuti si anak. Jadi yang dipenuhi ini adalah, yang memenuhi hati ini adalah, memenuhi hati si anak itu adalah pergaulan-pergaulan dari teman-temannya. Jadi si anak ini akan berperilaku seperti yang ada di dalam hati dia. Ketika hati dia terisi oleh orang tua dan orang tua yang memang baik, maka akan menjadikan anak yang baik pula. Di dalam sebuah ajaran di situ adalah bahwa setiap manusia terlahir dalam keadaan baik, dan yang membuatnya baik ataupun buruknya itu adalah orang tuanya. Di situ. Jadi bagaimana anak kita adalah tergantung dari orang tua kita, ataupun dari kita semuanya sebagai orang tua. Kemudian lagi di sini, ketika si anak besar nantinya, ketika tadi kantung-kantung cintanya, tas-tas cintanya itu tetap dalam keadaan baik, maka tentunya si anak mampu beradaptasi dengan lingkungan dengan baik. Contoh misalnya, di sini ketika kita touch dengan baik anak kita, gitu ya, ada sentuhan-sentuhan kebaikan di dalam diri kita, kita dekat dengan anak seperti ini, tidak ada jarak dengan anak, mengajak bermain anak, sehingga tas cintanya, hati cintanya si anak ini dipenuhi oleh orang tua, maka si anak ini akan merasa nyaman di rumah. Begitu juga sebaliknya, ketika si anak ini tidak mendapatkan cintanya di rumah, maka akan mencari cinta-cinta yang lain yang ada di luar sana. Jadi biar anak ini kembali seperti burung layaknya terbang setinggi apapun, dia akan kembali ke sangkarnya. Di situ. Penuhi hati si anak. Kemudian lagi, apakah kita boleh memarahi si anak? Memarahi anak ini boleh. Boleh sekali buat memarahi anak. Dalam arti di sini adalah kita memarahi, dalam bahasanya adalah kita memberikan sebuah punishment. Sebuah hukuman kepada si anak. Bolehkah? Boleh. Boleh memberikan hukuman kepada si anak. Tetapi yang perlu diingat adalah ketika kita memberikan hukuman, itu harus terukur. Kita harus lihat kemampuan anak untuk menerima hukumannya. Jika memang mampu untuk menerima hukumannya dan mampu melewati sebuah hukuman itu, berikanlah. Dan satu syaratnya adalah menciptakan perubahan perilaku bagi si anak. Jika hukuman itu tidak mengubah perilaku anak, maka jangan pernah kau memberikan hukuman. Tapi kalau bisa memberikan hukuman itu mengubah perilaku anak,
maka berikanlah hukuman itu. Tapi dengan yang perlu diingat adalah kita jelaskan hukuman itu kenapa diberikan kepada si anak dan tujuannya apa. Ketika kita memberikan hukuman, jangan lupa kita juga harus memberikan sebuah reward juga ataupun sebuah penghargaan buat si anak. Ketika kita memberikan sebuah reward and punishment yang jelas, maka si anak akan jelas alurnya seperti apa ataupun aturan mainnya seperti apa. Jadi jauh lebih jelas seperti itu gitu ya, daripada kita memberikan terus-menerus punishment. Banyak orang tua yang terus-menerus memberikan punishment dan terjadi perubahan perilaku. Itu juga nggak baik gitu ya buat si anak. Jadi si anak ini takut untuk melakukan segala sesuatunya, bahkan ada sebuah trauma sendiri bagi si anak ya, tanpa dilandasi dengan sebuah reward. Jika dia memberikan sebuah kebaikan, bukan sebuah rewardnya. Ketika terjadi sebuah kejelekan atau perilaku buruk, berikanlah sebuah punishment-nya. Jadi jelas. Di dalam agama pun akan seperti itu. Jika berbuat kebaikan, tentunya akan mendapatkan surga. Jika membuat kejahatan, itu akan mendapatkan sebuah neraka ataupun ganjaran yang buruk di situ. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.